Alhamdulillahilladzi yassara lisalikin min ta'atihi al-asbab wa wa'ada al-'amilina al-jazaa'a al-awfa wa husna ath-thawab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من عمل على حق رب الأرباب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خير الآل والأصحاب. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan, dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan sehat, sempat, digerakkan hati dan langkah kita untuk senantiasa melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan semua amal saleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib kami berwasiat untuk diri kami sendiri, mengajak hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan semua perintahnya, dan kita pun berusaha menjauhi semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keselamatan, kebahagiaan, kebaikan mulai dari dunia, alam barzakh, insyaallah sampai alam akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan 4 konsep bahagia ala Rasulullah. Setiap kita ingin bahagia. Ada salah satu doa yang sering kita baca di akhir doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkan, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Berikan, datangkan kepada kami kebaikan di alam akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Di dalam kitab Al-Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Syekh Al-Hashimi, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan dunya wal akhirah. Kata Nabi, ada 4. Apabila 4 hal itu diberikan, dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama, lisanun dzakir wa qalbun syakir wa badanun 'ala al-bala'i sabir wa zawjatun la tabghi 'aunan fi nafsiha wa la mali. Rawah Tabrani. 4 konsep bahagia tersebut. Yang pertama, lisanun dzakir, lidah yang berzikir. Para ulama ahli hadis menafsirkan lisan yang berzikir adalah ibadah. Karena seluruh amal ibadah, amal soleh, intinya adalah untuk ingat kepada Allah. Maka siapa yang ingat kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu kepadaku, sebut-sebutlah aku akan ingat dan menyebut kalian. Maka ketika seseorang itu taat kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, maka jaminannya akan bahagia dunia akhirat. Ada yang mengatakan, Pak Ustaz, di tempat kami ada orang ahli ibadah, rajin ke masjid, tapi miskin Pak Ustaz. Tapi ada yang tidak ibadah tapi kaya raya,
itu pandangan zahir mata. Maka jaminan Allah dan Rasulnya, siapa yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Boleh jadi dari segi kekayaan dia tidak kaya, tapi hatinya tenang. Dia akan merasakan kebahagiaan. Suatu saat ketika dia meninggalkan dunia ini, karena dunia ini singkat sementara, dia akan kembali kepada Allah, masuk ke alam barzakh, alam kubur, dia akan senang. Orang yang tidak ibadah dapat azab. Di alam akhirat, orang yang ahli ibadah yang taat kepada Allah akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Dan perlu kita ketahui, Allah ciptakan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi, berbakti, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, berbakti kepadaku. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqtuhum li ta'ati wa li ibadati. Aku ciptakan mereka semua, kata Allah, untuk taat kepadaku dan untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Maka kalau ingin hidup bahagia, maka jalankan ibadah, baik ibadah yang mahdhah maupun ghairul mahdhah. Ibadah yang wajib pada salat, zakat, puasa. Saat ini saudara-saudara kita sedang berada di kota Mekah untuk persiapan wukuf di padang Arafah. Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akan bahagia. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan kebaikan kebahagiaan dunia akhirat, wa qalbun syakir, memiliki hati yang pandai bersyukur. Sudah begitu banyak nikmat, rahmat, kasih sayang Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah. Di dalam surah Ar-Rahman 31 kali ayat berulang-ulang Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu dustakan itu? Kenapa? Karena kita tidak pandai bersyukur, mengeluh dan mengeluh. Padahal begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kaya, nikmat harta, nikmat pakai jabatan, nikmat anak, istri, semua diberikan Allah. Maka bersyukurlah apa yang Allah berikan kepada kita. Urusan dunia, kata Nabi, lihat yang di bawah kita, jangan dilihat di atas. Urusan akhirat, lihat yang di atas kita, jangan yang di bawah. Ketika kita punya gaji 3 juta, lihat yang di bawah kita yang tidak punya gaji. Jangan melihat orang yang gajinya 20 juta. Bersyukur, begitu banyak Allah berikan nikmat, kasih sayang kepada kita. Maka ketika syukur itu ada di dalam diri kita, insya Allah kita akan bahagia. Dan tentu siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Dan orang-orang yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Bersyukur. Kemudian yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabir. Ketika badan diri kita diuji, sabar. Hidup ini ujian. Semua kita diuji oleh Allah. Baik ujian kecil, sedang, besar, semua diuji. Maka cara menghadapinya sabar. Setiap ada ujian, ada kebaikan. Setiap ada musibah, ada anugerah, ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Salah satu bukti, di bawah jembatan Musi 6 tahun yang lalu terjadi kebakaran. Pada saat itu manusia, orang-orang menangis, bersedih. Tapi ketika
Mereka yang menangis tadi senyum karena mereka mendapatkan ganti untung. Mereka dapat membangun rumah yang lebih baik. Mereka dapat modal usaha. Mereka dapat menabung untuk berangkat haji. Kemarin menangis, hari ini mereka tersenyum. Artinya ketika Allah uji dengan kebakaran, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, hambaku sabarlah, sabarlah. Ini rumah tidak layak untuk kamu. Nanti aku ganti rumah yang lebih layak. Ketika kita diuji oleh Allah sakit, maka seolah-olah Allah mengatakan, hambaku sabarlah. Di balik ujian sakit ini, sesungguhnya dosa-dosamu aku ampun. Maka sabar, jangan suka mengeluh, jangan suka marah, apalagi menganggap Allah tidak adil. Di balik itu kasih sayang Allah sangatlah besar. Maka sabar. Ujian apapun yang Allah berikan, cara mengatasinya, berbaik sangka kepadanya. Ana indal dhanni abdi, aku bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka biasakan berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama, maka kita akan senang bahagia. Kemudian yang keempat, wa zawjatun la tadri 'aunan fi nafsiha wa la mali. Orang yang bahagia dunia akhirat itu manakala dia memiliki istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya dan terhadap harta suaminya. Kenapa Rasulullah masukkan istri keluarga di dalam hadis ini? Karena di dunia ini juga ada surga. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Artinya ada rumah yang menjadi neraka. Rumah yang menjadi surga itu apakah rumahnya harus megah, mewah? Tidak. Kita tahu rumahnya Rasulullah SAW kecil. Tempat tidur Nabi pelupa kurma. Makanan dan minuman Nabi kurma, kadang-kadang roti, air zam-zam, kadang-kadang susu. Tapi Rasulullah sanggup mengatakan rumahku adalah surga bagiku. Apakah kita sanggup mengatakan rumah kita yang lebih mewah dan indah dari rumah Rasulullah SAW? Rupanya bukan fisik rumahnya yang menjadi surga, tetapi penghuni rumah tangga tersebut. Suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, maka rumah tersebut akan menjadi surga. Maka kita sebagai seorang suami, mari jadikan diri kita suami yang terbaik bagi istri dan anak-anak kita. Ajak mereka untuk menuju surganya Allah. Bertanggung jawab, penyayang. Sebagaimana contoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu juga Nabi Ibrahim AS, yang begitu taat kepada Allah, yang begitu ikhlas, cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada keluarganya, menjadi contoh buat kita. Dan didik istri dan anak-anak kita menjadi istri-istri yang salehah, istri yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat kepada Allah. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendidik istri-istrinya dan anak-anaknya, termasuk Nabi Ibrahim, mendidik keluarganya menjadi keluarga yang salehah. Maka ketika kita memiliki keluarga seperti ini, maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan sebagaimana yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, mulai dari dunia yang sementara ini, alam barzakh, insya Allah sampai alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua memiliki 4 hal ini di dalam hidup kita, dan insya Allah Allah akan memberikan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan buat kita semua mulai dari dunia sampai alam akhirat nanti. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam wa afdalun nizam kalam Allahil Malikil Alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ajaranku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمرنا بالاتحاد والتعاون ونهانا عن التفرق والتنازع في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الرحماء المخلصين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه كريما وثنى بملائكته وأيح بالمؤمنين من عباده فقال عز وجل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.